warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Selamat datang para ibu-ibu peserta program Keluarga Harapan yang kemungkinan dihadiri oleh juga sebagian bapak-bapaknya. Terima kasih atas kehadirannya. Yang mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seiring kita berdoa agar kita tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk anggota keluarga kita. Mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para peserta atau hadirin sekalian, ibu-ibu yang saya cintai, kesempatan kali ini tentunya dalam kegiatan K2 kita akan membahas masalah stunting. Nah, kira-kira para ibu ada yang tahu apa itu stunting? Jadi belum tahu. Nah, jadi gambaran secara singkatnya begini, ibu-ibu, nih ada gambar alat ukur tinggi badan. Ini gambaran dua anak si A dan si B yang sama-sama usianya. Nah, ini si A memiliki tinggi badan yang sesuai dengan rata-rata usia anak tersebut, tetapi si B badannya lebih pendek. Nah, ini jadi yang disebut stunting itu di mana kondisi keadaan anak memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan rata-rata usianya. Itu kurang lebihnya masalah stunting itu. Nah, mungkin timbul pertanyaan dari para ibu sekalian, apa sih Pak pentingnya mempelajari stunting ini? Nah, karena mungkin ada tanggapan, di wilayah saya juga banyak orang-orang yang pendek, pinter-pinter, karena mereka perutnya dekat dengan otaknya, jadi transfer energinya cepat, gitu ya. Iya, jadi intinya begini Bu ya, jadi pendek belum tentu stunting, tapi stunting udah pasti pendek. Nah, yang kita khawatirkan di mana pertumbuhan anak-anak kita yang mengalami kekurangan pertumbuhan tinggi badannya di atas rata-rata, yang ditakutkan stunting. Karena stunting ini ternyata dampaknya itu yang lumayan berakibat fatal juga ya, diantaranya akibatnya itu dampaknya yaitu gagal tumbuh, gagal kembang, dan gagal metabolisme. Nah, jadi di samping akibat atau dampak stunting ini, di samping mengganggu pertumbuhan secara fisik, yang lebih parah mengganggu perkembangan otaknya. Nah, jadi bisa jadi ancaman bagi keluarga kita, juga umumnya bagi bangsa kita, karena dimana dikala kita sumber daya manusianya mengalami pertumbuhan yang kurang, juga perkembangan otak yang kurang, tentu kualitasnya juga akan jelek ya. Itu dimana yang kita perlu ketahui, stunting ini disebabkan oleh beberapa hal, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, penyebab stunting yang langsung diantaranya kurang gizi. Makanya ya, bantuan sosial memberikan bantuannya tentunya khusus bagi ibu hamil dan balita. Nah, ini dalam rangka pemenuhan gizi, karena dengan bantuan tersebut kita dapat memberi makanan bergizi, tentunya untuk mendukung keberhasilan stunting ini, gitu ya, agar semasa hamil dan semasa pertumbuhan anak asupan gizinya terpenuhi dengan ada bantuan tersebut. Makanya bantuan ini harus digunakan dengan amanah ya, jangan dipakai yang bukan-bukan, tapi disesuaikan dengan alokasi dananya itu untuk pembelian makanan yang bergizi. Nah, juga bisa disebabkan karena tidak imunisasi ataupun penyakit berulang. Nah, penyebab tidak langsung seperti kurangnya stimulasi rangsangan. Apa itu stimulasi? Nanti di sesi berikutnya akan diterangkan di modul berikutnya. Jadi gambaran rangsangan itu untuk merangsang perkembangan, gitu ya. Anak bisa berupa permainan atau belajar bicara dan sebagainya. Nanti juga akan kita bahas. Nah, tugas kita itu dalam hal ini yaitu perlu mencegah dan menangani anak yang stunting. Dimana untuk mencegah anak stunting diantaranya orang tua
keluarga dan masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang ada, potensi diri atau potensi lingkungan. Nah, stunting juga dapat dicegah dengan pemberian makanan yang bergizi, gitu, seimbang pada masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Juga dapat dicegah dengan pemberian stimulasi atau rancangan tadi itu ya, menjaga kebersihan serta lingkungan. Nah, untuk menangani anak yang stunting, yaitu ketika terdapat anak stunting, keluarga dan lingkungan tidak boleh mengolok-olok anak tersebut. Bahkan harus memastikan keluarga tersebut mengakses rujukan layanan untuk mengurangi dampak stunting pada anak tersebut. Nah, pokoknya yang intinya para ibu saudara ya, para hadirin semuanya, jadi stunting itu sangat dekat dengan kita dan kita harus peduli. Siapapun harus mulai berperan aktif mencegah stunting untuk generasi penerus bangsa yang lebih baik. Nah, itu pentingnya. Semoga kita tetap jalan dengan Allah Subhanahu wa taala, harapan kita terpenuhi, cita-cita anak-anak kita dan kita semua ada dalam ijabah Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya segala hal kita perlu usahakan dengan sungguh-sungguh, terutama atau dalam hal masalah stunting ini. Dengan usaha kita untuk menghindari, mencegah masalah stunting, mudah-mudahan kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.